Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Halimah. Hari ini saya ingin membahas tentang dinamika kelompok organisasi formal dan informal. Pengertian dinamika kelompok organisasi formal dan informal. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain. Sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Kelompok itu adalah kumpulan yang terdiri dari dua lebih individu dan kehadiran masing-masing individu mempunyai arti serta nilai bagi orang lain. Dan ada dalam situasi saling mempengaruhi pada setiap anggota kelompok tadi selalu kita dapati aksi dan reaksi yang timbal balik. Organisasi formal. Organisasi formal merupakan organisasi yang ada di atas kertas dengan relasi logis berdasarkan peraturan konvensi kebijakan dari organisasi dengan pembagian tugas pekerjaan dan hierarki kerja. Kelompok sekunder merupakan bentuk hierarki resmi seperti telah ditentukan di atas kertas. Ciri-ciri khas organisasi formal. 1. Bersifat impersonal dan objektif. 2. Kedudukan setiap individu berdasarkan fungsi masing-masing di dalam satu sistem hierarki dengan tugas pekerjaan masing-masing. 3. Suasana kerja dan komunikasi berdasarkan berlandasan pada kompetisi atau persaingan dan efisiensi. Organisasi informal. Organisasi informal merupakan sistem interaksi manusiawi berdasarkan rasa suka dan tidak suka dengan iklim psikis yang intim, konteks muka berhadapan muka serta moral tinggi. Ciri-ciri organisasi informal. 1. Terintegrasi dengan baik. 2. Di luar kelompok primer atau informal terdapat kelompok yang lebih besar. 3. Kelompok formal dan sekunder. Kelompok primer menjadi bagiannya. Tugas pemimpin dalam kelompok. 1. Memelihara struktur kelompok. Menjamin interaksi yang lancar. Memudahkan pelaksanaan tugas. 2. Mensinkronkan ideologi, ide, pikiran dan ambisi anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin. 3. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh. 4. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi. Implikasi kontrol sosial dan moralitas dari kelompok primer informal bagi pribadi pemimpin. 1. Untuk mengubah tingkah laku individu secara minimal terjadi perubahan pada daerah di luaran dari keluarannya sebaiknya diusahakan melalui kelompok primer informal dan tidak secara individu. 2. Untuk dipahami oleh pemimpin bahwa emosi dan sentimen dari kelompok primer atau informal benar merupakan kekuatan jiwa dari kelompok dan menjadi sumber dari kontrol sosial.